Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah kerajaan yang pernah eksis di masa lalu ya, yang lokasinya berada di sisi timur dari kota Bantul dan berdiri sekitar abad 16 sampai ke abad 17. Kerajaan ini adalah salah satu bagian histori penting ya dari perjalanan akan berdirinya Keraton Jogja yang sekarang ini masih berdiri kokoh. Kerajaan ini bernama Kerajaan Pleret ya, yaitu kerajaan terusan dari Kerajaan Kerta yang didirikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan Kerajaan Pleret ini punya raja yang bergelar Amangkurat I. Dan kali ini kita akan mengekspedisi atau mencari jejak-jejak Keraton Pleret yang masih tersisa. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran ya bahwa Keraton Pleret ini atau Kerajaan Pleret ini adalah kerajaan yang bercorak Islam dan mempunyai konsep tata ruang catur gatra tunggal, yaitu adanya 4 pilar ruang penting dalam satu kesatuan tunggal, yaitu di Keraton Pleret itu sendiri. 4 pilar itu adalah satu, yaitu pusat pemerintahan, yaitu sebuah kedaton itu sendiri atau kerajaan itu sendiri. Yang kedua adalah pusat kegiatan sosial, yaitu berupa alun-alun ya atau lapangan luas ya. Yang ketiga adalah pusat peribadatan, yaitu tempat ibadah atau masjid. Yang keempat adalah pusat perekonomian, yaitu sebuah pasar. Nah, mari teman-teman kita ekspedisi satu persatu dari 4 pilar penting Keraton Pleret ini ya. Kira-kira kita akan menemukan apa atau kita dapat ungkap misteri apa dalam ekspedisi kita kali ini. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, ini teman-teman, yang pertama saya akan mengunjungi sebuah bekas masjid. Ini adalah Masjid Agung atau Masjid Gede Kauman yang termasuk dalam 4 pilar penting catur gatra tunggal tadi. Inilah teman-teman sisa-sisa bekas masjid ya. Masjid yang dulunya adalah tempat pusat peribadatan dari Kerajaan Pleret. Nah, ini teman-teman, batu batanya begitu besar ya, itu menandakan bahwa batu bata inilah batu bata masa lalu ya, begitu besar dan begitu kokoh ya. Jadi kalau kita lihat dari struktur atau mungkin analisa bahan-bahan batu batanya, ini betul-betul batu bata yang masih kental ya, masih kuat ya. Karena kalau kita lihat kan batu bata sekarang itu udah banyak campuran ya, campur inilah campur itulah, dengan tujuan bukan menjadi kuat tapi menjadi banyak ya, jadi bersifat ekonomi ya kalau sekarang itu ya. Kalau dulu tidak. Jadi kalau bangunan zaman dulu itu lebih mementingkan kekuatan atau ya mementingkan kebagusan ya, kekokohan ya. Kalau sekarang kan mementingkan fulus ya. Nah, ini teman-teman, di barat dari masjid ini adalah sebuah kuburan ya. Dan kemungkinan besar di dalam komplek kuburan ini terdapat makam-makam orang-orang penting juga di masa Kerajaan Pleret di saat masih eksis ya. Tapi saya belum tahu sih siapa-siapa yang dimakamkan di komplek ini ya. Dan memang kalau kita lihat ya, tata ruang dari masjid itu atau pendirian masjid itu kebanyakan dekat dengan kuburan ya. Jadi kalau kita lihat masjid-masjid di perkampungan-perkampungan itu pun, itu saya lihat mayoritas memang dekat dengan masjid. Itu kemungkinan besar menurut TV Lebaran ya, salah satu tujuannya adalah agar kita itu dalam beribadah itu satu, yaitu mengingat
kematian, agar khusyuk ya. Ada kan yang mengatakan bahwa dalam urusan ibadah itu ya, kita itu seolah-olah ya kita akan mati besok ya, agar khusyuk ya. Tapi dalam urusan dunia kita itu seolah-olah akan hidup selamanya, agar lebih semangat gitu ya. Jadi kemungkinan seperti itu sih yang diterapkan, salah satu fungsinya ya. Kenapa banyak masjid itu yang didirikan dekat sebuah kuburan ya. Yang kedua ya mungkin juga salah satunya adalah di masjid itu, setelah kita ingat kematian, kita dengan melihat masjid itu kita melihat nasihat yang diam saja, yaitu kematian. Terus kita ingat saudara-saudara kita atau leluhur-leluhur kita yang sudah tiada lah. Di dalam masjid itu kita juga bisa sekaligus mendoakan ya. Nah ini teman-teman, saya akan mengelilingi lokasi masjid gede ini ya, Masjid Kauman ini ya. Nah ini saya menemukan sebuah batuan yang ini apa ya teman-teman, kok bentuknya itu agak beda ya, agak beda sekali ya. Jadi ini nggak tahu itu tempat apa, atau kayaknya sebuah kayak itu ya, apa, gending-gending yang ditabuh itu loh. Nah ini teman-teman, inilah jejak-jejak sejarah yang ada di Keraton Pleret, dan masjid ini adalah salah satu pilar penting ya dari Kerajaan Pleret ya, karena Keraton Pleret ini kan bercorak Islam ya. Jadi tentu sebuah kerajaan yang bercorak Islam tentu mempunyai sebuah tempat peribadatan, dan inilah salah satunya adalah Masjid Gede Kauman ya, yang berada di Keraton Pleret saat itu ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya begitu luas sekali. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana dahulu kala di saat masjid ini masih eksis, tentu sangat luas, sangat besar, dan sangat megah ya. Dan tentu saja hari raya atau mungkin hari-hari penting umat Islam kayak tahun baru Islam, hari raya Idul Adha dan lain sebagainya, kemungkinan besar juga dilaksanakan di tempat ini ya. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana kondisi atau suasana zaman dahulu di masjid itu ya. Dan mari ya teman-teman, kita lanjut lagi ekspedisi kita kali ini. Kita tadi sudah mengunjungi satu pilar dari 4 pilar penting dalam tata ruang Catur Gatra Tunggal Keraton Pleret. Tadi kita sudah mengunjungi sebuah masjid agung gede Pleret ya. Dan kali ini kita akan mengunjungi salah satu juga 4 pilar penting dalam Catur Gatra Tunggal Keraton Pleret, yaitu sebuah pasar atau di bidang pusat perekonomian. Nah ini teman-teman, yang di kanan saya ini yang saya kitari tadi itu adalah lokasi dari pasar Pleret ya. Kemungkinan besar di sini dahulu kala ya tetap pasar ya, karena kan toponim-toponim dari sebuah kerajaan itu biasanya masih terjaga atau melekat ya. Itu gunanya ya, salah satunya ya agar generasi-generasi berikutnya itu masih bisa mengenali atau masih bisa mengetahui bagaimana sejarah-sejarah dari tempat ini atau lokasi tersebut ya. Nah inilah teman-teman lokasi dari pasar Pleret ya. Tapi kali ini kita tidak bisa masuk ke sana ya, jadi kita cuma lewat saja ya. Dan selanjutnya setelah kita mengunjungi pasar Pleret atau salah satu pilar penting yaitu pusat perekonomian, saya akan mengunjungi juga salah satu pilar penting juga dari pendirian Keraton Pleret, yaitu keratonnya itu sendiri, atau di mana letak lokasi dari keraton itu sendiri atau kedaton ya. Nah ini teman-teman, ini yang saya lewati ini sebenarnya dahulu kala sudah masuk ya, kita sudah masuk di dalam lingkup Keraton Pleret. Jadi kita sudah berada di Jeron Beteng ya, Jeron Beteng ya. Nah dibuktikan apa kok kita sudah bisa masuk atau mungkin menyatakan masuk dalam Jeron Beteng atau dalam keraton ya. Nah ini teman-teman, saya akan menunjukkan sebuah gapura ya. Gapura ini bertuliskan kedaton. Nah ini menandakan ya atau menunjukkan bahwa disinilah dulu adalah kedatonnya atau kerajaannya ya. Karena kedaton itu kan juga bermakna sebuah
apa namanya, keraton itu ya. Jadi disinilah dahulu kala yang menjadi pusat pemerintahan dari Keraton Pleret. Jadi para raja, para patih-patih ya, para abdi-abdi dalam penting keluarga keraton itu ya berada di sini. Inilah inti dari pusat pemerintahan dari Keraton Pleret ya teman-teman, berada di Kedaton. Wah, ini jadi kita bayangkan dahulu kala lokasi ini tentu menjadi lokasi yang sangat privat ya, sangat rahasia lah ibaratnya ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam Keraton Pleret ya, atau di dalam Kedaton ya. Tapi saat ini kita pun rakyat biasa, rakyat kecil ya, orang bukan orang penting ya gitu, orang biasa ini saya bisa masuk ya. Itu menandakan kalau di sini sudah menjadi jejak-jejaknya saja, sudah tidak menjadi keraton yang eksis gitu ya. Nah, inilah teman-teman lokasi dalam Jeron Beteng Keraton Pleret ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa memang sisi-sisi benteng keraton ini sebagian sudah ditemukan. Di sisi barat sudah, sisi timur sudah, yang belakang juga sudah, tapi konon yang di sisi depannya itu atau di sisi utara ini belum ditemukan. Jadi kita tunggu aja pemirsa TV Lebaran ya, kita tunggu saja nanti bagaimana kerja dari apa namanya, BMKG ya, bukan BMKG ya. BMKG kan yang ngurusin hujan ya, ngurusin cuaca ya, tapi Badan Arkeologi, apa itu namanya singkatannya itu, pokoknya yang cagar budaya gitulah ya. Itu semoga nanti segera bisa menemukan di mana titik lokasi dari sisi timur betengnya, dan terus diekskavasi, terus semoga bisa dipulihkan utuh seperti dahulu kala dan bisa menjadi pusat wisata juga kayak Keraton Jogja saat ini ya. Karena saat ini kan benteng Keraton Jogja itu juga sedang direvitalisasi. Semoga nanti kita bisa mengekspedisi di sana juga, melihat bagaimana perkembangan dari revitalisasi Keraton Jogja. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di sisi barat dari Keraton Pleret, dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui bahwa lokasi yang berada di kanan saya ini dahulu kala terbentang sebuah tembok besar dari Keraton Pleret ya. Itu tingginya kemungkinan bisa 4 meter ya, 5 meter, bahkan bisa 6 meter ya. Karena menurut TV Lebaran, benteng Keraton Pleret ini adalah benteng yang paling megah juga, paling kuat juga ya, paling besar menurut TV Lebaran ya. Dan itu lebarnya sekitar 4 meter ya kalau nggak salah ya. Jadi sangat lebar sekali dan sangat kokoh ya. Kalau ditendang ya kita yang mental ya. Nah, ini teman-teman, setelah saya tadi melakukan perjalanan mengitari Kedaton Pleret, saya akan mencari alun-alunnya teman-teman ya. Dan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui ya, bahwa di depan saya ini ada namanya kampung, namanya adalah Kampung Keputran ya. Dan kalau kita lihat namanya, kita dengar namanya Keputran, itu adalah tempat para putri-putri raja ya. Jadi kemungkinan besar bahwa lokasi ini atau lokasi yang ini yang di sisi kiri saya ini dahulu kala masih masuk dalam lingkup keraton atau Jeron Benteng ya. Karena itu namanya Keputran. Jadi kemungkinan besar ya di situ tempatnya para putri-putri raja ya. Tapi ya nanti kita tunggu, kita lihat bagaimana kelanjutan dari ekskavasi dari Kerajaan Pleret ini oleh Badan Cagar Budaya ya, atau Badan, kok saya lupa kalau pas gini ya, kalau pas ngomong di video gini ya, ya pokoknya yang cagar budaya gitu aja mas ya. Nah, ini teman-teman, saya sekarang ini masuk di dalam Dusun Keputren ya. Jadi disinilah dahulu kala para putri raja, putri-putri yang cantik cerita itu bersemayam ya, artinya bersinggah ya. Nah, tentu saja ya di sini dahulu kala lokasinya tidak seperti ini ya. Tentu ya banyak abdi-abdi dalam, banyak putri-putri raja, mungkin juga banyak alat-alat kecantikan gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya setelah ini saya akan mencari titik
lokasi dari salah satu 4 pilar catur Gatra Tunggal, yaitu alun-alun. Itu yang menjadi tempat terakhir yang akan kita ekspedisi ya. Karena kita tadi sudah mengunjungi sebuah masjid sebagai pusat peribadatan dari Keraton Pleret. Kita tadi juga sudah mengunjungi sebuah pasar ya sebagai pusat perekonomian dari Keraton Pleret. Kita tadi juga sudah mengunjungi lokasi titik dari Kedaton Pleret juga sebagai pusat pemerintahan. Dan selanjutnya kita akan mengunjungi tempat terakhir yang menjadi 4 pilar catur Gatra Tunggal dari Keraton Pleret, yaitu pusat kegiatan sosial atau berupa alun-alun ya teman-teman ya. Jadi kira-kira di manakah lokasi titik dari berdirinya alun-alun ya. Kalau kita lihat kan Keraton Jogja itu posisi alun-alunnya itu ada di depan Keraton Jogja. Jadi kemungkinan besar alun-alun yang berada di Keraton Pleret ini juga sama, posisinya ada di depan Keraton Pleret. Nah ini teman-teman, di depan saya ini adalah sebuah SD ya. SD ini bernama SD Keputran. Itu membuktikan bahwa lokasi yang saya kunjungi ini benar-benar bernama Keputran, atau dahulu kala kemungkinan besar tempat inilah yang menjadi tempat para putri raja itu bersinggah ya, atau ya bertempat tinggal ya, atau bahasa kerennya ya kamar-kamarnya putri-putri raja itu ya ada di sini gitu ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman ya, di depan saya ini inilah sebenarnya yang dahulu kala menjadi tempat pusat kegiatan sosial dari Keraton Pleret. Dan ini tempat ini sekarang ini sedang diadakan ekskavasi. Nah, setelah melihat hasil dari ekskavasi ini, ternyata setelah menjadi alun-alun Keraton Pleret, diteruskan di masa Belanda, lokasi ini dijadikan atau didirikan sebuah pabrik gula ya oleh Belanda. Dilihat dari struktur-struktur bangunan atau pondasi-pondasi dari temuan ekskavasi ini, dan dari batu batanya juga, atau dari imajinasi pembangunannya juga, ini adalah bangunan Belanda teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar disinilah dahulu kala berdirinya pabrik gula Pleret. Dan ini kalau kita lihat posisinya, lokasi ini memang berada di depan Keraton Pleret. Jadi kemungkinan besar dari Badan Cagar Budaya itu juga pengen melihat di mana posisi benteng keraton yang di sisi utara. Tapi untuk melihat atau mengetahui sisi benteng keraton di sisi utara ini, Badan Cagar Budaya juga harus tahu di mana letaknya alun-alunnya gitu ya. Kalau kita melihat atau kita sinkronisasi dari Keraton Jogja saat ini kan posisi lapangannya itu ada di sisi utara Keraton Jogja. Jadi ya untuk melihat atau untuk mengetahui benteng utara Keraton Pleret ini juga harus mengetahui di mana sisi letaknya alun-alunnya. Nah inilah mungkin sebelum mengekskavasi bentengnya, ini Badan Cagar Budaya ini lebih dulu mencari di mana sisi letak alun-alunnya. Dan inilah hasilnya teman-teman ya, dari ekskavasi cagar budaya. Disinilah letak dari alun-alunnya. Jadi kita bisa bayangkan ya teman-teman ya, bagaimana dahulu kala lapangan ini begitu luas, lapangan ini begitu megah, lapangan ini begitu indah ya. Karena kan kita ketahui ya bahwa Kerajaan Pleret ini adalah kerajaan yang terkenal megahnya, terkenal indahnya, terkenal apa ya, pokoknya terkenal mungkin mahalnya dalam pembangunan kerajaannya ya. Jadi kemungkinan besar lapangan ini juga lapangan yang sangat megah, lapangan yang sangat indah gitu ya. Tapi saat ini ya kita lihat aja teman-teman ya, di sekeliling lapangan ini sudah banyak pemukiman, sudah banyak berdiri bangunan-bangunan beton ya. Ya sudah berubah 180 derajat ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasi terakhir yang kita kunjungi, yaitu yang menjadi pusat
kegiatan sosial dari Keraton Pleret di masa lalu sebuah tanah lapang atau lapangan. Tapi sebenarnya memang sebelum diekskavasi ini, lokasi ini memang sebuah lapangan ya teman-teman ya. Karena saya pernah atau sering melihat juga anak-anak SD, anak-anak TK itu kalau pagi itu sering berolahraga di sini ya. Jadi ini memang sebuah lapangan, dikembalikan sebuah lapangan ya. Tapi menurut TV Labaran memang lapangannya itu ya sederhana sekali ya. Sederhana sekali, cuma kecil begitu ya. Ya pokoknya sederhana gitulah. Tidak sebanding mungkin dengan lapangan di masa lalunya atau di aslinya zaman dahulu ya. Kita lihat aja lapangan Keraton Jogja saat ini ya, begitu luas, begitu mewah ya. Terus lapangan yang ada di Keraton Surakarta itu kan juga begitu luas ya. Tentu saja lapangan Keraton Pleret ini ya harusnya juga lebih luas, lebih indah, lebih megah juga ya. Nah, inilah teman-teman ya, lapangannya atau alun-alunnya ya. Jadi memang dari dulu itu saya juga sering bertanya-tanya dalam hati ya, kira-kira di mana sih lapangan dari Keraton Pleret ini ya? Kok saya tidak menemukan nama alun-alun gitu loh. Atau mungkin memang saya belum tahu di mana lokasi dusun alun-alun ya. Tapi yang saya tahu kan cuma dusun Keputran, ada Pungkuran gitu juga ya, dan ada dusun Kedaton gitu ya. Ternyata disinilah dahulu kala berdiri sebuah alun-alun besar, tempat kegiatan sosial dari Keraton Pleret ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini saya juga menemukan sisa-sisa kayak keramik yang terbuat dari tanah merah ya, tanah liat ya. Ini menandakan kalau temuan ini adalah bekas-bekas peninggalan zaman dahulu ya, karena kan pada zaman dahulu itu alat-alat ya yang terbuat dari tanah liat ini masih banyak digunakan dan mungkin menjadi alat-alat utama di masa itu ya. Kalau sekarang kan sudah diganti dengan bahan-bahan yang terbuat dari dan lain sebagainya. Nah inilah teman-teman ya, sekali lagi ekspedisi kita yang terakhir atau tempat terakhir yang kita kunjungi ya, dalam mengekspedisi lokasi Catur Gatra Tunggal dari Keraton Pleret. Kita sudah mengunjungi sebuah masjid sebagai pusat pemerintahan, kita sudah mengunjungi pasar pusat perekonomian, kita sudah mengunjungi dusun Kedaton sebagai pusat pemerintahan di masa lalu, dan kali ini terakhir saya mengunjungi lapangan atau alun-alun sebagai pusat kegiatan sosial di masa lalu. Nah ini teman-teman ya, inilah pondasi-pondasi jejak-jejak dari pabrik gula Belanda ya. Jadi kalau kita lihat struktur bangunannya itu kan menyamai dari kayak bangunan gua Jepang, terus menyamai bangunan dari itu Van der Wijk itu saluran air Van der Wijk gitu ya. Terus juga menyerupai bangunan-bangunan Belanda lainnya. Jadi kemungkinan besar Wijk ya yang diekskavasi ini adalah bekas pabrik gula zaman Belanda yang dibangun di bekas alun-alun Keraton Pleret. Jadi begitu megahnya ya. Nah ini teman-teman, tangan saya itu menunjuk-nunjuk di bagian bawah sisi tanah alun-alun atau bekas pabrik gula ini menunjukkan bahwa disitulah terdapat jejak-jejak masa lalu ya. Di sini kemungkinan besar masih banyak batu bata atau bekas-bekas pondasi dari pabrik gula Belanda ya. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita sudah mengekspedisi jejak-jejak sejarah dari Keraton Pleret. Iktibar apa yang dapat kita ambil dari perjalanan kali ini, yaitu bahwa semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Dan sebelum pulang, saya ini akan mampir di bapak-bapak yang atau simbah-simbah yang menjual burju ya. Burjunya ini sangat murah, harganya cuma Rp3.000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak sekali Pak Di.
Jam pinten biasanya Pak Di? Lewakul. Nggih. Jam tentu Mas. Oh gitu. Iya dadang setengah songo. Oh meruput berarti Pak Di. Dadang dereng nganti setengah songo pun baru. Dadang jam 8 tekan rumah. Wah, meruput berarti Pak Di niku. Lah ngijeni wong adang-adang kok Mas. Ya nggih. Kudu sabar. Kalau anak wong pegawe ra iso kon jame. Pun dangu Pak Di. Sampun. Pinten tahun? 2011. Oh. Derek kula video Pak Di nggih. Nggih. 2011 kula. Oh, pun dangu berarti nggih. King PHK-an terbedal niku. Oh.